Izin memperkenalkan diri, nama Sekarang Purnawati, gelombang 7, angkatan 48 kelompok 1. Mohon izin memaparkan mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Menurut Joko Widodo, ASN bukan pejabat yang minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat kolonial dulu. ASN harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kode etiknya sendiri terdiri dari 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Contoh penerapan berorientasi pelayanan sendiri yaitu seorang penumpang kereta api menerima email dari Badan Transportasi setelah melakukan perjalanan, mengundang mereka untuk mengisi survei singkat tentang pengalaman perjalanan mereka. Survei tersebut mencakup pertanyaan tentang ketepatan waktu, kebersihan, kenyamanan, dan layanan pelanggan. Hasil survei digunakan untuk membuat perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan layanan transportasi. Yang kedua yaitu akuntabel, berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Implementasi yang dapat kami lakukan yaitu memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Contoh penerapan akuntabel sendiri yaitu seorang pengelola perusahaan transportasi harus memastikan bahwa jadwal keberangkatan dan kedatangan transportasi publik seperti bus atau kereta api dipatuhi dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada penumpang. Yang ketiga, kompeten, yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Implementasi yang dapat kami lakukan yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kedua, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Selanjutnya, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, mewujudkan pengetahuan dan yang bertumbuh kepada karya nyata, semangat berkarya yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan. Contoh penerapan kompeten sendiri yaitu seorang teknisi perbaikan kereta api harus secara teratur mengikuti pelatihan dan workshop untuk memperbarui pengetahuannya tentang teknologi dan peralatan terbaru dalam industri transportasi. Yang keempat, ada harmonis yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Implementasi yang dapat kami lakukan yaitu memberi solusi dan atau informasi sesuai kewenangan, menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan netral, berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan. Contoh penerapannya sendiri yaitu seorang petugas layanan di loket penjualan tiket transportasi harus mampu memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kewenangan mereka. Yang kelima, loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Implementasi yang dapat kami lakukan yaitu menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kode etiknya sendiri yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh penerapan loyal sendiri yaitu petugas keamanan di bandara dan stasiun kereta api harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda perilaku radikalisme dan bertindak sesuai dengan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada adaptif, yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan. Implementasi yang dapat kami lakukan yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyampaikan ide dan gagasan untuk memajukan instansi dengan berani, membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Contoh penerapan dari adaptif sendiri yaitu seorang petugas layanan di stasiun kereta api
harus mampu berinteraksi dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang dan tingkat kebutuhannya. Dan yang terakhir, kolaboratif yang berarti membangun kerjasama yang sinergis. Implementasi yang dapat kami lakukan yaitu menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan, membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara profesional. Ketiga, mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. Contoh penerapan dari kolaboratif sendiri yaitu ketika sebuah badan transportasi kota memutuskan untuk merencanakan perubahan rute atau penambahan jalan transportasi umum, mereka dapat membuka forum diskusi publik atau mengadakan pertemuan terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.